Selamat malam, Bruder, Heri, kemudian Bapak dan Ibu, pengurus inti Komisi Pendidikan KJ, para koordinator si pendidikan, Perdekanat KJ, dan juga para ketua dan pengurus si pendidikan paroki se-KJ. Salam kenal semuanya, perkenalkan saya Adriana Amalia Herviani, kebetulan putri dari Pak Prasetya dan Ibu Pia. Malam hari ini diundang untuk sharing-sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan juga baik. Dan malam hari ini kita mau sharing-sharing sedikit juga mengenai menyikapi pandemi dengan positif melalui sudut pandang IT juga ya, teknologi. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah muncul? Muncul. Merawat mental melalui teknologi. Oke. Sekarang sedang loading. Oke, sudah muncul sudah ya? muncul. Silakan. Oke, jadi hari ini senang sekali bertemu dengan Bapak dan Ibu, Bruder, dan juga rekan-rekan semuanya pada malam hari ini, meskipun ketemu secara virtual, semoga nanti pandemi selesai bisa ketemu langsung ya. Amin. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas dan sharing-sharing tentang merawat mental melalui teknologi. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Adriana Amalia, biasa dipanggil Amel. Saya seorang psikolog klinis dewasa dan saat ini bekerja dan mengelola social enterprise di bidang kesehatan mental yang namanya Asa Berdaya. Jadi kami berfokus untuk mengembangkan dan membantu mentalitas dan kesehatan mental masyarakat, di mana ada porsi pelayanannya juga. Jadi tidak mencari bisnis aja, tapi beberapa persen dari keuntungan kami memang dialokasikan untuk membantu secara gratis bagi pengembangan komunitas, terutama di bidang kesehatan mental. Nah, pendidikan di Atmajaya dari S1 S2 di Atmajaya, kemudian pengalaman praktik ini beberapa pengalaman praktik saya pernah di rumah sakit, kemudian di perusahaan swasta dan sekarang di perusahaan swasta dan di Kementerian Perindustrian. Jadi semoga sedikit latar belakang ini bisa membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan, Bruder juga untuk bersama-sama sharing pada malam hari ini. Nah, kalau bicara tentang pandemi, mungkin kita udah sering banget yang mendengar tentang kondisi yang stres, kemudian kondisi yang penuh tekanan, terus hidup di era new normal juga sangat mencekam, selalu berubah-ubah ya situasi. Di mana ini ada penelitian juga dari Board of Innovation kalau kondisi di new normal ini membuat semakin cemas, kesepian, dan depresi yang makin tinggi. Banyak sekali konflik-konflik di dalam keluarga, kemudian kondisi-kondisi tekanan mental yang berat. Kemudian identitas kita lebih penting daripada pekerjaan. Kita mengutamakan bagaimana keselamatan kita dan kebersihan, keselamatan, kemudian rasa berharga diri di situasi yang tertekan. Dan kemudian optimalisasi pekerjaan, semuanya work from home, atau ada yang udah mulai bekerja tapi dengan shift-shiftan. Kemudian semuanya home delivery, kirim-kirim. Ada pembatasan perjalanan yang diperpanjang bahkan ke suatu negara. Indonesia saya baru dengar-dengar juga ya, lagi di kondisi di ban ya karena angka COVID-nya sangat tinggi. Kemudian rusaknya kepercayaan pada aspek kebersihan, orang maupun produk-produk. Meningkatnya ketegangan ya, stres dan konflik di mana-mana, mungkin kita dengan diri sendiri, kemudian kita sama keluarga, sama pekerjaan, sama lingkungan sosial, sangat beragam. Nah, kemudian ini kontrak ya, kontak bukan kontrak. Kontak terbatas dengan generasi yang lebih tua atau justru yang kecil-kecil ya, mungkin terbatas nggak ketemu ponakan, berhati-hati ketemu anak kecil, sampai juga orang tua, dan tingkat pengangguran yang global. Bayangkan bahwa di sebelum pandemi, kita mungkin mengalami stres atau tekanannya sendiri-sendiri ya, tergantung dengan kondisi pribadi. Ini semuanya kondisinya stresnya bersama-sama, sangat masif, sangat banyak perubahan, sehingga di kondisi krisis seperti ini, maka orang mudah sekali mengalami dua hal, hopelessness dan helplessness, di mana kehilangan harapan dan juga kehilangan power atau kehilangan berdaya. Jadi rasanya nggak ada harapan, kemudian nggak berdaya juga di situasi ini, karena bukan kita yang kendalinya nggak ada di kita. Nah, situasi ini sangat membuat stres dan penuh tekanan, dan juga kondisi di rumah memungkinkan kita mengakses internet dengan lebih sering ya. Belakangan ini, rasanya dikit-dikit internet adalah sahabat kita, teknologi sahabat kita ya. Pertemuan semua diubah ke virtual.
Nah, saya ambil ini data dari McKinsey, sebuah konsultan yang sangat besar, yang terkenal, di bulan Juli 2020, bahwa kita sedang lompat 10 tahun lebih cepat dalam waktu 90 hari di aspek teknologi. Kenapa? Ternyata percepatannya sangat tinggi dan sangat membuat orang terpaksa beradaptasi dan terpaksa menguraikan masalah kehidupan ini dengan cara teknologi untuk menyelamatkan bisnis, kemudian interaksi sosial, sekolah, gitu. Mungkin Bapak Ibu mengalami ya harus membimbing anak-anaknya sekolah dari rumah ya. Terus kemudian bekerja dari rumah dan lain sebagainya. Ternyata kita lompat, diperkirakan McKinsey kita lompat 10 tahun lebih cepat. Yang harusnya 10 tahun itu dicapai, tapi 90 hari kita sudah bisa beradaptasi sama hal itu. Bahwa di sisi ini luar biasa sekali, Tuhan menganugerahi manusia punya kemampuan beradaptasi yang tinggi. Nah, di sisi lain, bahwa ternyata banyak pengaruh-pengaruh juga di teknologi terhadap kehidupan manusia. Nah, saya sebelumnya mau membahas dulu film yang sedang tren ya, sedang hits di sekarang, The Social Dilemma. Mungkin Bapak, Ibu, atau Bruder pernah nonton juga ya. Ada beberapa yang mungkin sudah nonton. Kalau belum nonton, ini tersedia di Netflix, tapi saya nggak jualan Netflix. Jadi silakan nanti Bruder dan Bapak, Ibu bisa akses Netflix. Ini film yang sangat menarik. Rekan-rekan dan Bapak, Ibu, film ini sangat-sangat menarik dan banyak direkomendasikan ya oleh sejumlah orang, kemudian pegiat-pegiat di teknologi juga dan media sosial. Sedang ramai dibahas, di mana di dalam film tersebut ternyata apa yang kita terima dan dari sudut pandang media dan juga teknologi membuat kita berubah dalam aspek psikologis juga. Sekarang banyak sekali perkembangan-perkembangan di area namanya cyber psychology, di mana dipelajari bahwa media sosial bukan hanya mempengaruhi kita, teknologi bukan hanya mempengaruhi kita, tapi kemudian kita juga mempengaruhi secara masif terhadap perkembangan teknologi sendiri. Tadi sempat diceritakan ya secara singkat bahwa di film tersebut ada petinggi-petinggi Facebook, Twitter, Snapchat, dan lain sebagainya yang melakukan riset terhadap media sosial dan mereka sendiri kaget dan takut terhadap kondisi yang sekarang berimbas terhadap manusia ya, terhadap perilaku manusia. Nah, di dalam film tersebut juga disebutkan bahwa media sosial ini akhirnya mempengaruhi pikiran, perasaan kita. Semudah misalkan ya, kalau kita lagi mengalami hal tertentu dan orang lain, kita pasti akan kepikiran ya. Hal yang masuk ke pikiran, pikiran kemudian melahirkan perasaan. Perasaan melahirkan keinginan, dan keinginan melahirkan perilaku. Nah, bayangin bahwa sehari-hari kita menonton dan melihat media sosial dan teknologi yang membuat kita akhirnya berubah dalam hal pikiran sama perasaannya. Nah, secara singkat film tadi membahas tentang apa? Ternyata mereka semua aplikasi-aplikasi tersebut berlomba-lomba merebut perhatian pengguna, tampil selalu atraktif dan untuk memperbesar profit bisnis. Kelihatannya kita sederhana ya, scroll-scroll aja ya, buka media sosial dan lain sebagainya, tapi ternyata segala aspek perilaku kita dipelajari oleh algoritma. Dan algoritma tersebut juga turut membantu dan membentuk kita supaya terus. Mungkin di sini ada Bapak Ibu atau mungkin yang dari sekolah ya, berkecimpung di dunia pendidikan di sekolah, bahwa ada keluhan murid-murid selalu engage sama media sosial dan handphone. Bahwa memang ternyata media sosial dan aplikasi tersebut rebutan perhatian untuk kita ya. Dan kemudian berlomba membuat pengguna tidak berhenti scroll dan melekat pada teknologi. Ini juga sangat luar biasa, di mana sekarang nggak dari usia muda sampai usia yang lebih tua atau senior ya, semua pegang gadget dan melekat pada teknologi. Dan kemudian adanya rekomendasi personal, bukan hanya menggunakan data kita untuk memprediksi perilaku manusia, tapi juga mempengaruhi perilaku kita. Maksudnya adalah, kalau kita lihat mau belanja nih, saya sering banget lihat baju gitu ya di online shop. Tiba-tiba baju itu muncul di Facebook, muncul di Instagram, muncul di Twitter, dan di mana-mana. Pelajari juga supaya kita akhirnya pelan-pelan diinternalisasi gitu ya, dibisikin gitu ya. Bajunya bagus, lama-lama kita akhirnya melakukan pembelian. Nah, di film sosial dilema tadi juga dibahas bahwa ternyata
kita scrolling, kemudian kita diarahkan ke misalnya nonton YouTube, terus direkomendasikan ke video lain, itu juga bagian dari membentuk perilaku kita. Jadi betapa dekat teknologi juga dengan kehidupan kita dan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Berbicara juga tentang spektrum kesehatan mental, jadi kalau ngomongin kesehatan mental ini bentuknya adalah spektrum di mana ada illness, kemudian normal, dan ada thrive. Illness adalah yang kondisi gangguan psikologis yang mungkin cukup berat ya. Kondisi-kondisi gangguan psikologis yang cukup berat dan kemudian perlu penanganan psikologis yang lebih intensif. Sedangkan di normal adalah orang pada umumnya, tapi mungkin orangnya punya masalah juga. Jadi nggak apa-apa ya orang punya masalah, itu hal yang sangat wajar. Dan kemudian thrive adalah kondisi di mana orangnya bisa optimal menjalankan peran-peran di hidupnya, menyelesaikan masalah. Nah, kaitannya apa sama teknologi dan pandemi? Betapa situasi yang bikin stres ini sebetulnya memungkinkan kita yang ada di titik tengah atau titik normal bergeser dengan cepat ke sebelah kiri, gangguan, atau ke sebelah kanannya merangkak ya. Kita berusaha optimal dalam segala hal di kondisi stres gini juga nggak mudah. Oleh karena itu di kondisi ini sangat rentan terhadap situasi-situasi yang stres, situasi yang memungkinkan kita bergerak dari tengah ke sebelah kiri. Ini kalau dibayangkan dengan kesehatan fisik ya, illness atau gangguan mental itu misalkan bisa disebut seperti kayak kita sakit fisik. Dan kemudian normal ada ketika kita sehat, thrive adalah ketika kita bugar. Jadi belum tentu sehat itu bugar juga ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang bisa kita alami di spektrum kesehatan mental. Nah, kemudian kaitannya apa? Kesehatan mental juga sama penggunaan teknologi. Saya membaca beberapa riset yang mungkin bisa jadi ukuran juga dan jadi baseline buat kita semua ya, adalah bahwa teknologi itu punya dampak terhadap kesehatan mental lebih berpotensi karena ada juga yang lapor ya, kayak kita mudah membandingkan satu sama lain, terus kah hidup orang selalu lebih enak daripada hidup kita gitu ya. Kok orang jalan-jalan terus, kok orang ABC udah punya ini itu gitu. Itu membuat kita membandingkan dan akhirnya cemas sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah meningkatnya depresi dan level kebahagiaan yang lebih rendah. Dengan kuartil penggunaan yang tinggi. Jadi kalau kita menggunakan teknologi terlalu overuse dan kita nggak punya kebijaksanaan dalam menggunakannya, ternyata diteliti dalam waktu yang lama ya, penelitian jangka waktu lama, dilihat bahwa meningkatnya depresi dan level kebahagiaan yang rendah. Sama yang kayak dibilang bahwa manusia adalah makhluk sosial ya, makanya orang nggak tahan nih di rumah terus karena nggak ketemu sama siapa-siapa. Ini juga berpengaruh sama budaya Indonesia guyup, di mana kita butuh untuk selalu bersosialisasi dan ketemu langsung juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah media lebih banyak mempromosikan perbandingan sosial, menyebabkan rendahnya penghargaan diri dan depresi juga. Seperti yang tadi sempat saya singgung bahwa kita membandingkan sama orang lain, kemudian yang di post hanya yang bagus-bagus aja gitu ya, yang keren-keren aja, yang menderita nggak di post gitu, jarang biasanya ya. Memungkinkan satu sama lain membandingkan level kebahagiaannya. Di sisi lain bahwa ini dampak negatif ya, ada juga dampak-dampak yang positif, di mana dampak positifnya adalah dalam kesehatan mental pada area keterhubungan sama orang lain. Bahwa teknologi memungkinkan kita untuk terhubung satu sama lain dan pada akhirnya bisa berkoneksi dengan siapapun di mana saja. Kemudian di Facebook juga diteliti ternyata dukungan emosional via online-nya sangat bagus. Kayak kita punya grup yang besar yang bisa saling mendukung satu sama lain. Kemudian lebih ekspresif mengemukakan perasaan dan pemikiran via online. Nah, ini biasanya ya orang-orang kalau via online lebih berani ya, lebih nggak takut dibandingkan ketemu langsung gitu. Dan yang terakhir adalah di Twitter juga ada penelitian jumlah akun pertemanan kita dan jejaring yang besar sebetulnya membantu kita mengatasi pemikiran dan gejala depresi. Kayak misalnya ngepost sedikit gitu ya, atau kita lihat di medsos, wah sih ini lagi susah gitu. Orang Indonesia yang budayanya guyup akan cepat banget untuk mau membantu satu sama lain. Dan akhirnya menciptakan connection atau keterhubungan secara emosi. Kita menanggung penderitaan bersama, kita tolong-menolong satu sama lain, yang sebetulnya membantu juga kesehatan mental kita untuk bisa berkontribusi sama orang lain.
Nah, bicara tentang banyaknya teknologi dan juga di aspek media sosial, mungkin Bapak, Ibu, dan juga Bruder familiar dengan icon-icon aplikasi ini ya. Mungkin kita juga menggunakan beberapa di antaranya. Dan kalau gitu, bagaimana kita sebagai diri kita sebagai manusia bisa mengendalikan dampak-dampak tersebut sehingga bisa mendapatkan lebih banyak manfaat positifnya daripada manfaat negatifnya. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana caranya, kita berkaca dulu terhadap kebutuhan psikologis dasar manusia, di mana sebetulnya manusia punya kebutuhan-kebutuhan dasar secara psikologis yang selalu minta dipenuhi atau dalam kondisi yang seimbang, supaya dia bisa merasa bahagia, merasa puas terhadap hidup, kemudian merasa level bahagianya, level kepuasan hidupnya meningkat, lebih sejahtera, gitu. Letak kesejahteraan itu dan juga kesehatan mental terletak dari kebutuhan psikologis manusia yang dipenuhi. Nah, ini juga dipenuhi oleh media sosial ternyata. Nah, kita nanti akan bahas ya bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut dari sisi media sosial. Nah, ini agak teoris dikit aja ya, Bruder dan Bapak Ibu. Ada namanya self-determination theory, di mana ini adalah teori mengenai kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia yang sehat mental dan manusia yang bisa bahagia, kemudian punya kepuasan hidup adalah yang tiga-tiganya seimbang, baik dari kompetens, autonomi, dan juga realitasnya. Nah, apa ini maksudnya? Coba kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama adalah kompetens. Kompetens adalah kebutuhan manusia untuk menunjukkan apa yang dia bisa, bertindak efektif, dan adaptasi sama tantangan, dan memberikan dampak bagi sekitar. Misalnya ini adalah ketika kita bekerja, atau ketika kita berkontribusi kepada keluarga kita, ketika kita memberi kepada orang lain, ketika kita bisa nyanyi, ketika kita dihargai sama apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar yang juga minta dipenuhi sisi kompetensinya atau kompetensi kita, kemampuan kita. Dan yang kedua adalah kebutuhan dasar psikologis yang namanya otonomi. Kita kebutuhan manusia yang bebas untuk mengatur diri sendiri, melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya sendiri. Bebas milih dan punya sense of control. Oh, saya pengen A dengan cara A, B, C. Oh, saya pengen jadi ini. Oh, saya pengen melakukan ini buat keluarga. Saya pengen membaktikan diri saya di KAJ. Itu proses memilih tersebut membangun diri kita punya sense of control bahwa kita berhak memilih apa yang baik buat diri kita. Dan yang ketiga adalah relatedness, kebutuhan manusia untuk dimengerti, diperhatikan, dilibatkan, diapresiasi, dikasihi, dan saling terhubung satu sama lain. Nah, dari teknologi, sebetulnya kebutuhan dasar psikologis tadi sangat bisa dipenuhi oleh berbagai hal. Pekerjaan, perhatian keluarga, apresiasi dari KJ misalnya, memilih kegiatan. Nah, tapi secara khusus kita akan bahas kalau ini dipenuhi dari sisi teknologi seperti apa kira-kira. Nah, terkait dengan teknologi yang banyak, sebetulnya kita diminta juga untuk mengamati, mengambil jarak dan mengamati aplikasi yang banyak itu sebenarnya memenuhi kebutuhan psikologis kita yang mana. Misalnya ada orang yang mungkin media sosialnya atau teknologinya isinya kok kayak pamer terus ya gitu ya. Mungkin ada yang kayak gitu. Mungkin kebutuhan kompetensnya atau kebutuhan ini menunjukkan sesuatunya besar. Atau kalau kita lihat Facebook orang lain isinya kasih, isinya peluk sama istri, peluk anak, kemudian foto anak-anaknya. Mungkin yang sangat ingin dia tampilkan atau sangat dia butuhkan adalah yang relatedness tadi. Ingin diapresiasi, dipuji, punya kedekatan sama orang lain. Begitu juga dengan otonomi, memilih hal yang dia inginkan. Nah, oleh karena itu dengan sejumlah aplikasi tadi, kita bisa mengambil jarak dan kayak nonton di bioskop atau di teater. Kita amati dari jauh, kita nggak secara langsung terlibat. Kalau kita nonton teater kan kita nggak tiba-tiba, nggak suka ya, terus kita maju gitu, jangan kayak gini gitu. Pasti kita nonton dulu dan mengamati dari jauh, lalu kemudian menarik dan mengambil makna. Kira-kira yang cocok buat saya apa? Yang baik buat saya seperti apa? Nah, ini bisa jadi fondasi untuk memilih aplikasi-aplikasi atau berteman dengan teknologi yang merawat kesehatan mental. Caranya seperti apa? Ini beberapa cara yang sederhana yang bisa kita sama-sama terapkan, yaitu sadar penuh dan tetapkan intensi kita.
atau kendali kita. Nah, saya sangat percaya bahwa baik manusia maupun barang-barang punya peruntukannya atau punya life purpose-nya. Kayak kadang-kadang kalau kita beli baju gitu ya, tapi nggak pernah pakai, terus apa purpose dari si baju itu untuk bisa dicetak ya? Karena akhirnya nggak kepake juga. Semua benda, semua manusia mungkin punya purpose dan peruntukannya masing-masing. Oleh karena itu ketika kita sadar aplikasi itu untuk apa, dan juga menetapkan intensi kita menggunakan aplikasi itu ke arah mana, maka kita bisa punya kendali diri yang juga baik atau optimal untuk bisa berteman dengan teknologi itu sendiri. Dan beberapa contohnya adalah misalkan kita mencari tujuan hidup kita dan juga tujuan hidup aplikasi dan juga teknologi dalam hidup manusia. Oh, kalau saya pakai Instagram, apa ya yang saya tuju? Apa ya yang saya inginkan? Oh, saya lebih suka lihat-lihat aja tentang masakan gitu. Oh, saya suka ngomentarin apa namanya si isu-isu sosial, atau saya suka ngepost saja, atau saya suka lihat kehidupan orang lain di media sosial. Nah, kita tentukan aplikasi itu fungsinya apa bagi diri kita. Dan kemudian mengatur algoritma media sosial sesuai tujuan hidup kita. Ini menarik banget ya. Jadi di media sosial juga dipelajari algoritmanya, di mana kalau kita klik yang sama terus-menerus, misalnya kita klik isu-isu COVID, maka isu-isu COVID yang muncul di media sosial kita yang akhirnya kita mengkonsumsi atau makan satu persatu ya informasi tersebut. Akhirnya itu mempengaruhi kondisi pikiran dan perasaan kita. Ikut resah, ikut terbeban, ikut nggak damai, nggak sukacita karena over consume atau terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak kita batasi. Nah, jadi kita bisa juga mengatur algoritma. Maksudnya apa? Kita hanya klik hal-hal yang memang bermanfaat untuk tujuan hidup kita atau untuk membantu kita lebih sejahtera secara mental. Misalnya adalah, oh kalau saya ketik berita-berita yang sedih, saya ikut sedih. Nah, oleh karena itu kita jangan klik berita-berita yang sedih. Karena ketika kita sekali klik, maka media sosial dan teknologi merekam pengalaman-pengalaman kita klik dan memberikan lagi, menawarkan lagi berita-berita yang serupa. Ingat bahwa tujuannya dari media sosial ada cari perhatian kita. Kalau kita perhatiin berita yang negatif, maka yang ditawarkan kepada kita adalah hanya berita-berita yang negatif aja dari media sosial. Jadi kita ubah hal-hal tersebut supaya yang masuk ke dalam handphone kita adalah berita-berita yang menumbuhkan kita secara mental dan juga membantu kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan kemudian follow dan unfollow informasi dan akun yang membantu emosi positif kita. Nah, ini juga bagian dari mengatur supaya kita tidak disodorkan atau ditawarkan sesuatu yang membuat kita resah atau makin menghimpit kita di situasi COVID ini. Dan kemudian tambahkan dan gunakan aplikasi yang membantu diri kita. Misalkan banyak sekali aplikasi kesehatan, kemudian aplikasi meditasi, aplikasi mengukur kualitas tidur. Waktu awal-awal pandemi, saya juga merasa stres ya dengan situasi ini. Sampai nggak bisa tidur, dan akhirnya teman saya menyarankan pakai satu aplikasi yang mengukur kira-kira kualitas tidur saya setiap malam seperti apa. Itu akhirnya diingetin terus sama aplikasinya, sini udah jam tidurnya, kualitas tidur semalam seperti apa, dan dikasih tips-tips gimana saya bisa tidur dengan lebih nyaman. Ini bisa digunakan juga. Kemudian ada aplikasi-aplikasi konsultasi dan edukasi juga yang mungkin membantu kita untuk bertahan, tetap waras dan tetap sehat fisik dan sehat mental di kondisi pandemi. Dan yang terakhir adalah alokasi waktu yang digunakan. Seberapa banyak alokasi waktu itu dan peruntukannya, maka itu juga yang akan membantu kita. Kayak kita misalkan makan gorengan terus gitu ya, Bruder dan Bapak Ibu, misalnya kita makan makanan yang gorengan terus-menerus, maka kita sedang memberi makan ke tubuh kita untuk lebih banyak makanan-makanan yang mungkin kurang menunjang kesehatan kita. Sama juga dengan mental. Kita memberi makan diri kita terhadap hal-hal yang membantu kesehatan mental kita. Jadi saya percaya bahwa sejauh kita merespek tubuh kita dan merespek mental kita, sejauh itu juga tubuh dan mental kita merespek kita. Artinya mereka ikut bertahan di situasi COVID yang mengganggu kesehatan mental. Gitu. Dan kemudian, nah ini yang penting juga, kalau kita bayangkan ATM, kita harus punya tabungan kesehatan mental. Tabungan kesehatan mental caranya gimana? Kalau kita mau jajan sesuatu atau mau beli sesuatu, kita harus punya saldo dulu di ATM.
Kalau kita nggak punya saldo, gimana kita bisa ngambil uang buat menggunakannya untuk keperluan kita sehari-hari? Nah, memang tentang kesehatan mental dan tentang memperlakukan diri dan merawat kesehatan mental ini nggak bisa tiba-tiba aja gitu. Misalkan kita nggak pernah ya berdoa, meditasi, atau nggak pernah merawat kesehatan mental, ketika kita mengalami situasi yang besar, tabungannya kosong. Misal tabungannya cuma 100.000, padahal situasi COVID-nya membutuhkan saldo kesehatan mental 1 juta. Nah, dari mana kita bisa dapat 900.000-nya? Kita kayak gali-gali gitu ya. Pasti aja kita akan merasa tekanan yang lebih besar karena kita nggak punya saldo selama ini buat memperkuat mental kita menghadapi tantangan. Nah, oleh karena itu tabungan kesehatan mental ini bisa dijaga lewat teknologi tadi, membatasi diri, kemudian menyiapkan aplikasi-aplikasi yang cocok sama diri kita dan membantu, kemudian merawat kesehatan mental diri, berkebun, kemudian hanya membuka teknologi yang sesuai sama diri kita, itu juga bagian dari tabungan kesehatan mental. Penting juga misalkan di screen HP kita ya, yang paling depan adalah hal-hal yang menunjang kehidupan kita, yang tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang edukasi, dan media sosial ditaruh di folder-folder di paling belakang. Gitu, sehingga kita butuh extra effort ya, butuh usaha lebih buat buka-buka. Nah, biasanya teknik-teknik sederhana itu membuat kita males bongkar-bongkar. Akhirnya jadi menghindari sosial media secara berlebihan gitu. Jadi membatasi diri. Kita mesti punya tabungan mental, kesehatan mental yang cukup untuk bisa menghadapi situasi COVID pada saat ini. Karena bisa jadi tabungan kita berkebun atau ngobrol sama anggota keluarga atau berkontribusi di KJ, itu kayak kita naruh saldo ya, naruh saldo 500.000 gitu misalnya. Tapi di situasi COVID butuhnya 1,5 juta. Nah, kita kurang. Jadi kita harus tingkatin terus saldo kesehatan mental kita supaya pas dibutuhkan, dia nggak usah cari-cari. Kita nggak usah jadi resah karena saldonya cukup. Gitu. Nah, mari oleh karena itu, Bruder dan Bapak Ibu, kita mau ingat-ingat 4 hal sederhana ketika kita menggunakan teknologi atau media sosial. Yang pertama adalah tujuannya apa? Kita mendownload atau menggunakan aplikasi tersebut untuk kesenangan kita, untuk rekreasi, untuk membantu orang lain, untuk menjaga dan merawat kesehatan mental, atau untuk iseng aja gitu ya, kayak buzzer-buzzer sekarang gitu ya, untuk urus-urusin aja, atau buat apa. Nah, pentingnya tujuan ini adalah ketika kita melihat ke aplikasi kita, kita jadi lebih mindful atau lebih sadar buat nggak buka-buka hal-hal yang mungkin di luar sama tujuan kita. Dan kemudian yang kedua adalah alokasi waktu. Alokasi waktu jadi penting. Sekarang banyak sekali di media sosial atau di handphone bisa cek seberapa banyak sih kita menggunakan media sosial atau teknologi. Gitu. Ada salah satu klien saya, klien konseling di mana kecanduan teknologi sampai buka Instagram itu 7 jam satu hari. 7 jam itu waktu yang sangat panjang ya. Nggak sengaja scroll-scroll terus dan akhirnya 7 jam dihabiskan. Nah, hal ini membuat kita juga kehilangan keterhubungan dengan dunia nyata. Memutus kita dari dunia nyata. Kemudian ketiga adalah tadi tabungan. ATM, pastikan kita punya saldo yang cukup dari hal yang sederhana. Seberapa banyak kita mengakses berita-berita yang baik melalui teknologi atau teknologi kita peruntukannya adalah hal-hal yang mendukung tujuan hidup kita. Dan kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan dunia nyata. Seberapa kita bisa menyesuaikan antara dunia nyata sama akses kita terhadap dunia maya. Ini jadi penting untuk membantu kesehatan mental kita dan lebih menyadari apa sih yang sebetulnya kita akses gitu. Kalau kita sadar makan ya, oh rasanya gini, oh makanan ini nggak baik buat saya, oh saya makan yang rebus-rebus aja. Sama juga terhadap penggunaan teknologi dan akses terhadap aplikasi dan media sosial. Nah, oleh karena itu ini juga nanti mungkin akan dikasih ya oleh Pak Bagio untuk Bapak dan Ibu kalian. Ini secara sepintas saja yang bisa kita lakukan untuk menyeimbangkan kondisi psikologis tadi adalah kompetensi, otonomi, dan relativitas seimbang dengan cara menjalankan rutinitas dan fungsi hidup. Tetap berpegang pada jadwal gitu ya, nggak kelamaan buka media sosial atau teknologi yang peruntukannya mengganggu kesehatan mental kita. Kemudian mempelajari hal yang baru sehingga kita berpikir bahwa oh media sosial itu membantu kita belajar, bukan merusak ketenangan dan membuat kita resah gitu ya.
Terus otonomi, pilih aplikasi yang membantu diri, tidak memilih untuk membuka hal yang berdampak buruk pada kesehatan mental kita, dan juga aplikasi pengelolaan diri dan emosi positif. Batasan waktu atau waktu bebas gawai. Nah, ini bisa disepakati oleh diri sendiri dan keluarga juga. Misalkan dalam seminggu bebas gawai selama 4 jam gitu. Keluarga akan ngobrol, taruh handphone sama-sama. Salah satu yang bisa dilakukan, pindahin aplikasi medsos dari screen utama handphone supaya enggak begitu kelihatan pengen buka ya gitu, begitu kelihatan ada notifikasi pengen buka gitu, tapi disembunyikan atau butuh upaya lebih untuk mengakses. Yang terakhir adalah relatedness. Bagaimana kita kreatif bertemu tatap muka melalui virtual. Connection daripada interaction. Maksudnya apa? Kita kadang-kadang berinteraksi dengan orang lain, tapi tidak benar-benar terhubung secara emosi. Nah, cuman ketemu aja ya, atau asal aja yang penting ngobrol gitu. Nah, kita bantu diri kita untuk membangun connection ke orang lain, karena ini juga merupakan salah satu sarana atau tabungan kesehatan mental. Yang kedua adalah membangun keterhubungan sama diri dan juga orang di sekitar kita. Lebih banyak ngobrol, kemudian berbagi cerita inspiratif dan yang damai, kemudian yang optimis, menumbuhkan harapan. Dan juga yang ketiga bisa seperti berbuat baik, volunteer, atau jadi buzzer kebaikan. Gitu, post-post jualanannya teman gitu ya, rekan-rekan gitu. Sehingga kita semakin kuat secara mental dalam menggunakan teknologi juga. Nah, sekian Bruder dan Bapak dan Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Pak Bagio.